Ini juga kami mendapatkan informasi bahwa Pak Ganjar ini sedang mendorong, petani muda begitu untuk, atau petani milenial ini untuk, istilahnya meneruskan begitu. Sebenarnya bagaimana sih Pak anak muda di Jawa Tengah melihat profesi petani ini? Apakah animonya sudah cukup tinggi atau Pak Ganjar melihat masih kurang makanya ini lagi jor-joran untuk didorong? Seperti apa Pak? Masih kurang, nggak menarik sih, karena insentifnya kurang. Maka untuk bisa mengajak mereka masuk, ya mereka harus dikasih insentif dengan harga yang bagus, ya. Tentu kita bisa menstabilkan kondisi ini, itu penting menurut saya. Yang kedua, betul Mbak, sekarang kita mendorong champion-champion petani yang muda-muda. Ada yang cabai, ada yang kopi, ada yang padi begitu ya, dan komoditas yang lainnya. Maka sering mereka kita contohkan agar yang muda-muda tertarik. Dan mereka Mbak sekarang sudah bekerja sama dengan beberapa eh, marketplace umpama, menggunakan aplikasi-aplikasi umpama, sehingga mereka akan bisa mengawasi dengan baik. Dan mereka sudah beberapa menggunakan teknologi yang cukup canggih. Maka yang muda-muda ini kemudian kita tampilkan bahwa kamu hebat, kamu bisa lakukan, dan yang lain ikuti dong mereka begitu. Ini cara saya mendorong anak-anak muda ini untuk mereka mau menggunakan teknologi, menggunakan seluruh daya upayanya untuk bisa bertani. Tapi kalau lahannya sempit, ya agak sulit begitu. Maka beberapa di antaranya mencoba untuk menyewa dan kemudian menggunakan greenhouse ya, canggih-canggih Mbak sekarang. Nah itulah yang saya coba tampilkan kepada masyarakat agar ditiru begitu. Sebab kalau ini tidak pernah diekspos dan kemudian tidak pernah dicontohkan, ya mungkin orang tidak tahu, merasa tidak ada yang seperti itu. Padahal banyak sekali anak-anak milenial kita yang mulai bertani dengan memilih komoditas tertentu dengan teknologi yang sangat tinggi. Bahkan saya terkagum-kagum mereka melakukan itu dengan sangat modern gitu. Baik baik. Sebenarnya ini kaum milenial nih bukannya tidak mampu, tapi sebenarnya mampu, tapi butuh dorongan ya Pak Ganjar ini untuk mau menjadi petani Betul, milenial, begitu ya Pak? betul. Ya baik. Ini Pak Ganjar kan ini memang sudah melihat langsung di sejumlah pasar di Jawa Tengah. Ini salah satu harga yang sempat naik, memang diharapkan turun pada bulan ini, yakni beras. Kalau komoditas lain bagaimana Pak? Kalau di Jawa Tengah sendiri, apakah ada komoditas lain yang harganya naik atau seperti apa? Ya, dua hal tadi, dua komoditas maksud saya yang hari ini menjadi perhatian saya, karena ini volatile food yang akan mempengaruhi inflasi. Satu beras, dua minyak goreng. Maka alhamdulillah kemarin kayak minyak goreng, langsung kita komunikasi dengan pusat, ada dengan merek minyak kita, itu mulai didistribusikan. Tapi saya melihat di pasar juga belum banyak. Tadi pagi saya sepedaan masuk ke 3 pasar, alhamdulillah ada tapi dikit banget, lumayan. Bu, beli berapa kardus Bu? 1 kardus Pak, nggak boleh beli banyak-banyak. Berapa kulakannya gitu ya, di bawah harga 14.000. Terus kemudian dia jualnya bisa 14.000, tapi rata-rata jualnya udah 16.000, meskipun dengan minyak kita juga mereknya. Nah yang lain-lain ada di angka 17, 18 sampai 20.000 dengan brand-brand yang ada. Terus kemudian kita sekarang lagi mencoba mengantisipasi. Sebentar lagi kita akan masuk bulan puasa, pasti kebutuhan akan meningkat, maka ini warning buat kami-kami yang ada di pemerintah itu untuk memastikan stoknya ada dan sesuai dengan waktunya. Maka konteks beras tadi kami coba konsolidasikan dengan kawan-kawan dari Bulog, dengan kabupaten kota ya, dengan BUMD kita termasuk dengan petani agar semua bisa kita konsolidasikan sehingga suplainya bisa terjaga, stoknya ada dan ketika dibutuhkan bisa menjaga kondisi yang ada di pasar. Nah beberapa komoditas lagi naik turun, tomat kemarin sempat naik, sekarang udah turun. Telur kemudian mulai merangkak begitu ya. Ayam kemarin cukup stabil, sempat naik tapi sudah stabil lagi. Jadi komoditas memang terpengaruh kondisi-kondisi psikologis. Maka saya sampaikan kepada kawan-kawan bupati, wali kota, dinas, termasuk Satgas Pangan, kita mesti sering-sering turun ke pasar. Kita mesti sering-sering menunjukkan kepada publik bahwa beras kita ada dan sekarang mulai panen. Agar kemudian keyakinan-keyakinan kita untuk mengambil sebuah keputusan politik penting, apakah impor, apakah menaikkan, apakah mendistribusikan, terus perdagangan antar daerah, betul-betul bisa kita hitung berdasarkan data yang baik. Maka perintah Presiden satu data Indonesia saya kira salah satunya yang mesti ada adalah data pertanian.
dan terutama bahan pangan yang biasanya ini masuk kategori tanaman semusim, kan cuma 3 bulan, Mbak. Maka sebenarnya dengan pendataan yang bagus kita akan bisa mengetahui kondisi yang ada gitu.